Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya hari baru hari ini hari Rabu 16 Juni 2021 menjadi sukacita bagi kita semua. Kita menikmati berkat dari Tuhan yang sungguh baik kepada kita. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Yeremia pasal 22. Yeremia 22, bacaan hari ini di Gereja Toraja. Sebelum membaca Yeremia 22, mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala berkat dari Tuhan, kasih sayang dari Tuhan, baik yang kelihatan pun yang tidak kelihatan, yang sesungguhnya kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca, kami akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka setiap telinga, setiap hati, setiap pikiran, setiap diri, menerima firman Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 22 ayat 1-9. Yeremia 22 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu, yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebangi pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Dari firman Tuhan ini saya beri judul, binasa jika tidak mau diperingatkan. Binasa jika tidak mau diperingatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, zaman kita sekarang sangat jarang orang yang mau diperingati. Sangat jarang orang yang mau diperingati. Orang cenderung menutup telinga, tidak suka, enggan untuk diperingati, enggan untuk dinasehati.
apalagi anak muda, bahkan juga orang tua. Apalagi jika yang memberi nasihat, memberi peringatan adalah orang muda. Apalagi jika yang memberi peringatan nasihat adalah orang yang mungkin statusnya lebih rendah, pendidikannya lebih rendah, dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara, peringatan itu tanda kasih, tanda sayang, bahwa kita diperingati agar kita tidak mendapatkan kecelakaan, tidak mendapatkan masalah, tidak mendapatkan hal yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi, amat jarang orang yang mau diperingati. Bacaan kita hari ini menjadi peringatan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pengalaman untuk kita tidak terjerumus pada hal yang sama. Sedekia, Raja Yehuda waktu itu, dinasehati oleh Tuhan melalui utusannya, yaitu Yeremia. Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada Sedekia, kepada pegawai-pegawainya, kepada rakyatnya. Tuhan tidak langsung menghukum. Kalau Tuhan langsung menghukum, itu berarti Tuhan tidak mengasihi. Dan seluruh kisah Alkitab tidak pernah Tuhan langsung menghukum. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang untuk berbalik, untuk bertobat, untuk meninggalkan yang jahat. Termasuk kepada Raja Sedekia, Raja Yehuda. Waktu itu, waktu Yeremia, dia dinasehati, dia diperingatkan. Di ayat 3, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Jadi hal-hal ini sudah dilakukan di kerajaan Yehuda, baik oleh raja pun oleh pegawai-pegawainya. Segala jenis kejahatan, segala jenis ketidakadilan, kekerasan kepada orang yang lemah, kekerasan kepada orang yang miskin, kepada yatim, kepada janda, itu dilakukan. Dan karena itu mereka diperingati. Ayat 4, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud. Dengan mengendarai kereta dan kuda, mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, istana ini akan menjadi reruntuhan. Istana ini menjadi reruntuhan. Jadi kalau mereka tidak meninggalkan segala kejahatan, segala ketidakadilan, maka Tuhan akan mengutus orang lain, bangsa yang lain, memusnahkan istana raja, juga kerajaan Yehuda sendiri. Dan itu benar-benar terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara. Di Yeremia 39, ketika masa pemerintahan Raja Sedekia sudah menginjak usia 11 tahun. Sudah 11 tahun memerintah. Raja Babel datang mengepung dan meruntuhkan kota Yehuda tahun 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi artinya sekitar dari waktu kita sekarang sekitar 2570 sekian atau 2600 sekian dari masa kita. Benar-benar datang tentara Babel bersama seluruh pegawainya, membakar, meruntuhkan juga bait Allah Salomo, bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bahkan juga anak-anak Sedekia dibunuh di depan mata Sedekia sendiri.
Pegawai-pegawainya dibunuh di depan mata Sedekia sendiri. Sedekia juga dibutakan matanya, lalu diangkut ke Babel. Itu terjadi karena mereka tidak berpaling. Mereka tidak meninggalkan, mereka tidak mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Yeremia. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendengarkan peringatan Tuhan melalui orang-orang yang Ia utus kepada kita. Mungkin orang yang Ia utus itu mungkin bukan pendeta, bukan majelis gereja, mungkin orang biasa saja, orang awam. Karena itu dengarkanlah. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Yesus telah mati menggantikan kita agar kita tidak binasa. Semua umat manusia. Yesus mati untuk semua orang, agar siapapun yang percaya tidak binasa. Karena itu jangan keraskan hati. Belajarlah pada peristiwa sejarah, antara lain dalam bacaan ini, supaya apa yang menimpa Sedekia tidak menimpa kita. Bahkan yang akan menimpa kita jauh lebih besar, lebih sulit karena sifatnya selama-lamanya dibanding apa yang dialami oleh Sedekia. Yang berikut adalah Sedekia dan pegawai-pegawainya diminta untuk meninggalkan kekerasan, ketidakadilan kepada orang. Mereka harus mengasihi. Posisi atau status sebagai umat Tuhan mengharuskan mereka mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan mau mereka melakukan belas kasih kepada sesama manusia, tapi itu tidak terjadi. Dan karena itu sebagai umat Tuhan kita juga harus mengasihi sesama. Karena itu perintah Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Ikutilah perintah Tuhan sebagai ciri umat Tuhan. Dengarkanlah peringatan ini. Jangan keraskan hati. Tuhan Yesus telah mati. Tuhan Yesus telah menyerahkan hidupnya. Tuhan Yesus telah mengasihi kita sepenuhnya, agar kita tidak binasa selama-lamanya. Karena itu, jangan lakukan ketidakadilan, jangan lakukan kekerasan, jangan lakukan penindasan kepada orang-orang miskin, yatim, janda, orang lemah. Kasihanilah mereka, kasihanilah sesama. Dan datanglah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan, muliakanlah Tuhan, terimalah Yesus di hati dan di hidup kita, karena Ia telah mati untuk kita, agar kita hidup selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya menjadi peringatan yang selalu kami ingat, terngiang-ngiang di telinga kami, di diri kami. Agar kami suka diperingati oleh firman Tuhan, agar kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah makin banyak orang yang lolos dari maut selama-lamanya, karena mereka datang kepadamu. Berkati negara kami, bangsa kami, berkati keluarga kami, berkati orang miskin, orang menderita. Pelihara mereka dan ajar kami mengasihi mereka. Berkati yang sakit pulihkan, yang berduka hiburkan, yang berulang tahun makin bersyukur kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami berhikmat, berkekuatan, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkati gereja Tuhan terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi berkat bagi dunia ini. Tolonglah kami masing-masing dalam rencana kami, pergumulan kami, masalah kami. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.